Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada. Jumpa dan ketemu lagi. Hari ini kita kembali di channel yang kita dukung bersama, dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Hari ini alhamdulillah mengawalinya dengan doa, mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga semuanya dalam kondisi yang tambah semangat, tambah baik-baik saja. Nah, teman-teman semuanya, mengalami perjumpaan kita kali ini, kita ingin kembali sharing seperti biasa ya, untuk mengupdate informasi-informasi terkini kaitannya masih dengan kondisi pandemik. Hari ini adalah hari kesekian pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ya. Dan berita yang terhangat adalah di hari kemarin, hari Senin ya, saat hari pertama atau pekan pertama orang menjalani PPKM darurat, apa yang terjadi? Hari Senin adalah awal pekan di mana orang mulai beraktivitas, bekerja. Bagaimana kondisinya? Ada sebuah berita yang menarik dari CNN Indonesia. Judulnya keren ini. Macet dan perang klakson warnai penyekatan PPKM di Kalimalang. Bagaimana beritanya? Yuk, kita simak. Sahabat Mas Oji Channel yang berbahagia, pemberlakuan penyekatan ini adalah bagian dari dampak adanya PPKM darurat. Penyekatan-penyekatan dilakukan di beberapa kota, salah satu barometernya adalah di ibu kota. Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang kemarin di hari Senin, tepatnya di daerah Sumber Arta yang merupakan pos penyekatan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Bekasi, terpantau macet total. Kalau bicara macet, semestinya Jakarta memang sudah biasa macet ya. Tapi dengan berlakunya PPKM pembatasan kegiatan, sempat viral beberapa foto dan video Jakarta sunyi ya, sunyi dan lengang. Tetapi ternyata di hari Senin kemarin, di mana orang mulai beraktivitas, bekerja, terjadi kemacetan yang cukup parah dan luar biasa. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, antrian kendaraan mencapai sekitar 1 km antriannya nih ya, panjang banget. Nah, itu bisa lebih ya, itu baru jam 9. Nah, kemudian beberapa petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dishub hingga Satpol PP memutarbalikkan kendaraan dari Jakarta yang menuju ke arah Bekasi. Nah, ini ngeri juga, semuanya kemudian dilakukan penyekatan, tidak boleh ada aktivitas ya, karena mungkin ini berlakunya adalah untuk sebuah kebijakan yang sudah dijadikan aturan oleh pemerintah. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang tidak dapat melintas terpaksa berputar arah hingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Nah, tampak sejumlah pengendara berusaha untuk dapat melintasi pos penyekatan dengan berbicara kepada petugas kepolisian yang berjaga. Pak, saya tinggal di Bekasi, Pak, mau pulang ke rumah, tapi KTP saya masih Jakarta, kata salah satu pengendara sepeda motor. Namun sayangnya petugas kepolisian yang berjaga tidak membiarkan pengendara tersebut melewati pos penyekatan. Terdengar suara klakson yang bersahut-sahutan karena adanya penyekatan, kemudian kemacetan yang cukup panjang. Nah, saling protes ya, para pengendara akhirnya tidak bisa kemana-mana. Nah, tampaknya ini menjadi sebuah kejadian yang cukup memprihatinkan bagi kita, di mana penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh para petugas ini mungkin sosialisasinya sudah dilakukan hanya saja minim sekali, sehingga orang masih belum tahu kalau ada penyekatan-penyekatan tersebut. Yang kedua, bisa jadi juga karena ya teman-teman, kita melihat ada sesuatu yang tidak disiplin dari para perusahaan yang harusnya mematuhi aturan bahwa mereka bisa menghentikan seluruh aktivitas bekerjanya karena dianggap sebagai pekerjaan non esensial. Nah, ini jangan salahkan rakyatnya, jangan salahkan para pekerjanya ya. Mereka kan tidak diliburkan oleh perusahaannya, sehingga mereka tetap harus bekerja. Kalau nggak kerja, otomatis kan mereka diberi sanksi, bisa tidak digaji atau mungkin dipotong dan sebagainya. Maka semestinya lah pemerintah juga
memberikan aturan yang tegas kepada para perusahaan itu. Nah, kita ingin dengarkan komentar dari Pak Agus Pambagio sebagai salah satu pengamat kebijakan publik. Teman-teman bisa simak di sini. Yuk, kita simak yuk di sini ya. Tidak bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Mungkin sekarang masyarakat agak disiplin karena takut. Karena contohnya sudah banyak dan pelayanan kesehatan totally sudah tidak berfungsi karena ngantri, nakesnya juga sudah lelah. Itu yang sudah saya indikasikan dari awal, kenapa mazhab saya dari dulu adalah karantina atau lockdown. Penyekatan itu akan menimbulkan, saya sudah katakan, akan menimbulkan kerumunan baru. Kenapa? Karena perusahaan yang menerima mereka kerja, kemudian tempat-tempat masih buka. Jadi orang masih bekerja di pabrik, masih bekerja. Ya kan sekarang rumahnya di Jakarta kerja di Cikarang bisa, rumah di Cikarang kerja di Jakarta bisa, tapi perusahaannya tidak tutup. Terus bagaimana? Kan kalau dia tidak masuk, dia kena sanksi. Kan tidak ada perubahan. Nah, disekatnya pun tentara kepolisian maupun TNI tidak bisa apa-apa, cuma menyekat, jaga, jangan pindah-pindah. Karena tidak bisa menindak, aturannya itu nggak kuat. Lalu seperti apa? Ya kita tunggu. Kalau sampai benar-benar kolaps, saya sudah tidak bisa menyarankan kembali karena sudah saya sampaikan semua kepada pemerintah sejak awal tahun 2020. Sekarang ini sudah emergency begini, ya masih juga seperti itu yang dipakai aturannya, instruksi Mendagri, surat edaran Menteri Perhubungan, ya susah. Susah sekali. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, salah satu komentar yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio yang mengomentari terjadinya kemacetan yang cukup parah ya, kemarin di hari Senin, pekan pertama diberlakukannya PPKM darurat. Semestinya ini menjadi sebuah evaluasi buat semua pihak, buat pemerintah, buat petugas, baik gabungan antara TNI, Polri, dan juga Satpol PP, agar bisa lebih lagi mensosialisasikan adanya penyekatan-penyekatan itu. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Pambagio tadi, semestinya ini bukan hanya sekedar penyekatan, tetapi karantina secara total dan menyeluruh atau istilahnya lockdown. Tetapi lagi-lagi pemerintah tidak mengambil opsi itu, jadi juga masih aturan-aturan yang tidak tegas dan memang tidak bisa ditindak karena memang aturan-aturan yang berjalan hanya sebagaimana yang disampaikan beliau tadi, tidak memiliki akurasi atau ketegasan yang bisa mengikat secara menyeluruh. Jadi memang sekali lagi ini menjadi sebuah evaluasi dan bahan untuk semua pihak khususnya pemerintah agar tidak terjadi lagi kemacetan yang tambah parah supaya betul-betul efektif adanya PPKM darurat ini. Nah, teman-teman semuanya, itu aja dululah sekilas tentang informasi adanya kemacetan total yang ada di Jakarta kemarin hari Senin. Hari ini kita ingin simak lagi bagaimana yang terjadi. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sudah mulai sedikit berkurang karena ada evaluasi dari hari kemarin. Itu aja sharing yang kita bisa sampaikan. Sebelum berakhir, kita pesankan sekali lagi buat teman-teman, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah, pandemi belum berakhir. Tetap kenakan masker jika berpergian atau jika berinteraksi dengan siapapun. Kemudian sering-sering cuci tangan dan jaga jarak atau jauhi kerumunan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat. Sampai ketemu besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.